akan dilanjutkan dengan pujian. Akan kuizinkan lakukan. Tapi udah sampai di depan sekolahan TK, bukan TK, sekolahan SD Teladan, dia tuh ngomong, "Bu, maafin saya, sadar, puji Tuhan." Saya bilang, sadar dia. Dia tadinya pingsan, saya udah, terus saya langsung kasih minum. Dia minum dulu Neng. Saya tuh, barang udah gitu tuh, "Bu, maafin saya." Tangan saya dicium biasa. "Bu, maafin saya ya, bukan salah bapak, bukan salah bapak yang nyetir. Saya jatuh karena ngindari batu licin, karena habis hujan juga." Waktu itu jam berapa ya? Sekitar jam 4 lebih, hampir setengah 5 di situ tuh. Dia tuh sekolahnya di Gantan, orang piara kurung, jadi dianya lagi ada keperluan di Audelis, kayak gitu tuh. Sampai saya,
oh ini kasih minum, udah minum dulu. Akhirnya mukanya tuh kayak pucat banget. Kan buat kan, ini, ayo ini, ajarin, nggak bisa. Tuh dia nggak bisa. Terusnya dia ajarin pakai kursi dorongan. Tapi sebelum di jalan, dia aja ngomong, kayak gitu. Neng, nanti Neng bisa jelasin ke orang tuanya Neng. Sama ke guru-guru juga, karena bukan bapak yang nabrak. Neng jaga sendiri, pas beneran di kolong banget. Di kolong pas ini banget, pokoknya barang udah kayak gitu. Iya bu, iya, enggak bu, udah bu, saya di sini aja, gitu. Saya di sini aja bu, udah turun, enggak apa-apa Neng, bawa ke arisan. Terus dia dipakai kursi roda, ada orang tuanya, ada guru-gurunya, ada temannya, ada saudaranya di situ tulis. Tapi oh ini langsung masuk ke dalam. Saya sama tante gua di depan aja. Udah kayak gitu tuh, saya berdoa aja. Tuhan yang sangat kuasa dalam mencampur tangan. Saya itu nggak berhenti tulis. Barang udah kayak gitu tuh, oh itu nggak apa-apa, itu cuma lecet aja. Memang banyak klinik yang berdarah. Cuma ini kan dianya pakai kerudung putih. Di sininya ada bekas bercak darah. Mungkin ada batu yang jatuh di situ. Jadi ininya celananya juga sobek. Ya, di sininya dia lupa-lupa, gitu lecet. Barang udah kayak gitu terus. Jadi bapaknya juga nggak nyalain. Jadi bapaknya nanya ke anaknya, ini gimana? Enggak pak, yang salah di saya cuma jatuh, hindari batu. Ya, saya bilang Neng kalau lagi sempit jangan langsung masuk. Iya ya bu, gitu kata dianya. Barang udah kayak gitu tuh, terusnya tulis malah agak lama juga memang ada satu gambar. Jawabin. Kata saya, nah, saya bilang kayak gitu dia. Barang udah gitu kata bapak, saja mikir nih sebagai petani sebaya, gitu kata bapaknya. Barang udah kayak gitu terus nggak lama keluar beli obat dulu, dianya beli obat, terusnya tuh keluar, terusnya Pak, jadi tolong nanti dianterin ke tiang kurung aja, gitu. Iya apa? Gitu. Dianterin ke tiang kurung, gitu tuh. Jadi nggak dimintain uang, nggak minta uang karena dia itu kan mungkin si anak ini ngomong ke gurunya, ada Pak Guru juga datang, Pak Guru dari dianya jarak gurunya mungkin ya. Kalau udah kayak gitu tuh, udah rasanya puji Tuhan benar-benar baik. Tuhan benar sanggup menolong segala perkara yang besar yang kecil. Saya bilang itu semua ini karena kemurahan Tuhan. Saya bilang tuh ya iya. Itu dari saya kata saya iya tuh makanya tuh ya hati-hati ya udah nggak kencang tulis keren tapi ya kayaknya tuh udah gemeter banget saya mau dong saya kakinya otot-ototan apa yang gini Tuhan benar-benar kata saya Tuhan tolong Pak tolong nggak berhenti saya tulis berhenti ya sekian saksian saya terima oh ini yang sini oh ininya si Robert ini berapa jangan bisa saksian si Elvis pasang orang paling ngobrol sama si Elvis ganggu. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu pujian segala puji syukur.
untuk bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Please. Ingin tetap tinggal
Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tadi saya lihat Dedi di luar, cuma kayaknya nggak ada yang lihat CCTV sama nengok ke belakang, kayaknya pulang lagi gitu. Nggak bisa buka pagar, ternyata Dedi Maleke. Tadi dia udah berapa kali saya mau turun lagi pegang berat, jadi bingung saya. Posisinya memang susah. Ya. Iya. Tadi saya udah mau Selamat, tapi Selamat lagi suruh dulu. Puji Tuhan yang memang dianya yang memang beda apa gimana, atau ada pikiran lain kali ya. Jadi nggak bisa buka pagar langsung pakai helm lagi, loyo ke sana sih, nggak tahu kemana ya. Nggak nyampe anak-anak juga nggak lihat, intinya. Iya betul. Ya sudah, memang belum niat untuk masuk ya, harusnya berusaha untuk masuk ya. Om Ferry aja tadi yang nggak bisa jadi bisa, karena setiap Rabu bisa. Kenapa saya tutup pagarnya? Karena kita belajar dari kehilangan ya. Ya, kalau Minggu sudah ada yang jaga, kalau Rabu itu kan nggak bisa ada yang standby ya. Jadi ya itu kami tutup pagar seperti itu ya. Kita langsung ke firman Tuhan ya. Kalau di sini orang-orang yang pasti sudah punya anak, kecuali Aca belum menikah, tapi sering menggendong anak ya. Nah, kalau anak baru bisa berjalan, ya, dia tidak akan takut waktu dia jalan-jalan muter-muter kalau dia lihat orang tuanya, benar tidak? Ya, pasti dia akan berani maju ke depan kalau ada orang tuanya di sekitarnya. Ya, begitu juga anak-anak yang baru masuk sekolah, ya, baru masuk sekolah diantar ke TK atau ke SD, pasti orang tuanya, mamanya, atau papanya ikut. Ya, ada yang nggak nganter, pasti ikut di awal-awal. Untuk apa? Biar anak itu bisa bergabung dengan teman-temannya. Dia lihat papa mamanya ada di jendela atau ada di sekolah tidak, apalagi masih TK ya. Ya seperti saya ambil contoh Aca. Hari pertama dia memang masih nyari maminya. Hari kedua udah kami pulang aja. Saya udah punya teman. Nah, jadi kan berarti semua orang itu butuh disertai. Ya. Nah, apalagi bila kita punya teman ya, punya teman ini kalau dia itu pangkatnya polisi atau TNI, ya, itu lebih enak lagi ya, lebih enak lagi, apalagi kalau udah upload atau udah foto bareng, kombes, terus apalagi pangkat-pangkatnya saya lupa, bintara atau apa lagi, itu akan membuat kita akan beda. Tanpa kita foto, misalnya saya foto dengan orang biasa, tukang becak, dengan saya foto dengan Pak Polisi, akan merasa beda. Lagi ngopi bareng Pak Polisi, dengan lagi ngopi dengan misalnya teman biasa, itu akan beda. Nah, sedangkan polisi itu atau tentara minimal, wah ada backingan nih. Nah, saya aman, merasa aman karena saya disertai mereka, disertai teman saya yang polisi. Ya, nah begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu mau nyertai kita terus. Dia mau ada di dekat kita.
Kemanapun kita pergi, dia mau ikut. Tuh, enaknya Tuhan kita. Tapi malah kitanya kadang yang bus jauh Tuhan, jauh. Ya kan? Enggak dengan sengaja ataupun sengaja, kitanya malah menjauh kepada Tuhan. Dengan kesibukan kita, dengan masalah-masalah hidup kita malah menjauh dari Tuhan. Sedangkan kalau kita seperti tadi yang saya ceritakan, kalau ada anak itu waktu berjalan naik sepeda lah, berenang lah misalnya, juga kayak Excel kemarin, kalau digendong sama papinya mau, kalau sama papinya nggak mau, karena papinya pasti jahat, dicelupin. Kalau papinya nggak kan, nah itu kan dia udah punya ancang-ancang bahwa papinya itu akan menyertai dia, akan menolong dia, sedangkan papinya akan mencelupkan dia. Ya. Nah begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah disertai Tuhan, kalau kita ini umat percaya, umat yang namanya Kristen, yaitu pengikut Kristus, berarti kita disertai Tuhan. Benar? Amin. Pasti ditolong tuh Tuhan. Seperti tadi Tante Lein bilang, kesaksiannya begitu luar biasa, di luar kemampuan, di luar logika manusia. Ya, kalau nggak ada campur tangan Tuhan tidak mungkin. Benar kan? Iya. Itu karena ada campur tangan Tuhan yang selalu menolong kita. Tapi jangan diambil garis keras ataupun pikiran yang lain. Oh, Tuhan masih menolong saya. Saya datang ke kebun binatang terus masuk ke kandang macan. Itu bukannya Tuhan menolong, ya sekalian aja kata Tuhan membuat makanan macan. Atau juga kalau kita punya usaha atau kita ini bersangkutan, ya saya bilang usaha karena kalau usaha itu ada bisnis itu ada utang piutang, benar? Ya, kalau ibu rumah tangga ada utang piutang itu saya tanda tanya, buat apa? Tapi kalau kita bisnis itu kita berutang ke bank buat modal, ya? Atau kita utang ke bank buat apa? Buat gedein. Ada utang piutang, jangan karena oh Tuhan nanti juga akan melunasi utang-utang saya. Enak teman karena Tuhan, utang ke sana, utang ke sini, enggak gitu. Buat orang Kristen, buat orang yang percaya enggak kayak gitu caranya. Kita boleh berhutang ke bank, ya, untuk memperluas usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Supaya apa? Supaya kita lebih mapan, supaya kita lebih bisa menafkahi kehidupan kita. Ya, apalagi kita bisa menjadi berkat. Tapi bayar utang tetap harus dibayar, dicicil. Makanya kadang saya bingung, ya kalau katanya debt collector itu nggak boleh ngambilin motor di jalan ya. Tapi kok banyak orang yang pakai motor bodong, banyak yang nggak mau ngangsur. Jadi yang salah siapa? Ya peraturan polisi nggak boleh ditarik itu motor. Tapi kenapa dengan seenaknya nggak mau bayar 3 bulan? Ya kan? Kalau memang nggak mampu ya jangan. Kalau memang mampu sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai dengan apa yang kita hasilkan, nggak apa-apa. Ya, bukan karena kita disertai Tuhan ujuk-ujuk itu enak aja minjem uang ke orang, minjem uang ke bank tapi nggak mau bayar, atau kita ada kereta api nyebrang aja lah, nggak apa-apa, keretanya masih jauh, perasaan masih jauh. Kalau tahu-tahu udah kena anginnya, siapa yang repot? Ya kalau pulang langsung. Kalau cuma separuh pulangnya, repot lagi, jalannya dengklang ya kan? Nah, jangan karena disertai Tuhan kita jadi apa ya, menyepelekan. Wah, udahlah. Nah, bukan seperti itu yang saya mau sampaikan. Ya, tapi disertai Tuhan itu kita pasti ditolong Tuhan. Amin. Dan jangan takut, jangan gelisah. Ya, siapa yang di sini masih takut, Bapak Ibu? Aca bapak-bapak, saya mau, tapi ngangkat sama bapak. Dia pemuda remaja sendiri, dulu belum datang, Floren udah pasti padat, udah mulai padat dia kayaknya, udah nggak bisa, Sabtu mah dia libur ya. Nah, siapa yang masih merasa takut? Wah, di sini berani semua ya. Takut besok makan apa? Takut besok bangkrut.
Enggak ya. Takut usaha saya berhenti enggak ya? Ya. Takut lagi yang lebih parah lagi. Takut ke kamar mandi. Ada? Kakak, Acang enggak ada ya? Iya, dia pernah jam 2 malam saya pas mau belakang ada. Jam 1 atau jam 2. Dia ke kamar mandi. Berani nih. Walaupun semua nyala. Nanti lupa dia mati. Ke kamar mandi aja takut apa coba? Takut tuyul, takut kunti. Itu mau makanannya TV. Ya. Oh, saya ada gubrak Black, apa Black? Kamu bisa nanganin nggak? Kalau nggak bisa saya yang turun nih. Saya gitu. Ngapain takut kayak gitu? Kita ini lebih berkuasa dari roh yang lain yang ada di dalam kita ini. Ya, Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus. Jangan takut apalagi masalah hantu, takut masalah keuangan, takut masalah Tuhan pasti sertai. Amin. Karena kita bukan orang-orang pemalas. Kita adalah orang-orang bekerja, melakukan segala sesuatunya. Oh, Dek, saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga banyak tulisan di TikTok dimanapun pekerjaannya paling capek, ya kan? 24 jam. Benar? Ibu Jenny? Dia udah mulai lagi antar jemput lagi ya. Sebentar doang pensiunnya. Ya, jangan takut jalanin aja skenario-nya Tuhan. Tuhan itu sutradara buat kita. Ya, ikutin prosesnya Tuhan. Mau sakit, mau apa lagi, mau marah, mau kecewa, ikutin aja. Gak usah bersungut-sungut, gak usah marah sama Tuhan. Ya, semua itu ikutin prosesnya, ikutin aja skenario-nya Tuhan. Maunya kamu tuh gini. Ya, jangan maunya enak kayak bikin mie instan pun ada prosesnya, bener? Enggak langsung ceplok, enggak. Apalagi nasi goreng, prosesnya lebih apa? Kalau nasi goreng, lebih lama dan lebih. Pertama nasinya dimasak. Udah begitu kita buat apa? Bumbunya udah dimasak nih ya, nasi udah mateng. Harusnya kan tinggal dikasih apa? Teri kacang aja udah cukup, anget-anget. Telur ceplok mata sapi yang setengah mateng udah enak banget tuh pakai kecap lombok. Tapi kenapa harus nasi itu masuk lagi ke wajan? Dicampur sama bumbu, dimasak lagi, diproses lagi. Kalau nasi itu bisa bilang manusia itu aneh, kayak nggak ada kerjaan, betul? Itu juga semuanya proses. Nah, kita anak Tuhan nggak mau dijalani proses. Ya lucu. Semuanya itu proses dari bawah ke atas, dari bayi ke orang tua. Nggak ada orang tua ke bayi, nggak ada. Kebalik itu namanya. Ya. Nah, saya ambil kisahnya begini. Ada kisah di Alkitab. Saudara kenal atau tahu Raja Hizkia? Ada yang tahu? Ada yang kenal? Kenal lah di Alkitab. Tahu ini. Kalau kenal saling berhadapan. Ya. 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai 2. Enggak disebut. Oh iya, semua itu memang multimedianya kekurangan job. 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai 2. Sering apa? Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kok hilang? Saya mau baca yang di sini.
Ya, horor. Tanganmu yang horor. Ya, saya ulangi. Hezkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. 25 tahun seumur siapa? Doni. Doni berapa nanti? 20 ya? Berarti Alpason? Umur saya kalau ini. Hah? GR. Alpason si Sinta? 28. Berarti di bawahnya si Sinta. Iya, dibalik katanya. 25. Anak 2. Ayo, umur 25 jadi apa? Bapak Ibu sekarang. Ingat nggak? Ada yang ingat nggak 25 jadi apa? Karyawan? Mahasiswa? Apa udah jadi ibu rumah tangga? Saya kan nggak tahu, kalau ibu-ibu yang zaman dulu kan cepat meritnya. Ya, mami saya 20 masih. Ya kan? Mami kami 20 tahun sudah menikah. Nah ini 25 tahun jadi raja. Kalau anak-anak sekarang disuruh jadi raja, kerajaannya berkokoh sampai 29 tahun nggak? Enggak akan mungkin. Dalam hitungan detik bangkrut kerajaan. Ini Hezkia umurnya masih 25 tahun loh. Bukan 30, bukan 40, bukan 50. Yang banyak pengalamannya. Dia masih muda. Gampang dihasut, ya, gampang dimasukin sesuatu, pikiran-pikiran yang lain, dari kiri, dari kanan, dari depan. Umur 25 itu kalau yang didikannya baik, ya baik. Tapi kalau didikannya ya semi baik, ya semi baik jadinya. Nah, lanjut. 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Terus ia melakukan yang polos juga backgroundnya. Jangan fotokopi terus, nanti habis fotokopi. Luntur. Yang hitam kayak ada yang biasa ada. Itu duduk tuh, Daud lagi duduk. Ya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 25 tahun. Saya anak pendeta ngaku 25 tahun, baru berapa persen melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Saya ngakuin, ya, walaupun 25 tahun saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, di Jogja saya, bukan di Hortus, di Jogja. Ini 25 tahun. Lanjutkan. Ayat yang kedua ya, belum ini. Ayat yang kedua. Jangan cepat-cepat kan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti dilakukan Daud, bapa leluhur. Didikan bapak yang baik itu akan menghasilkan anak yang baik. Hezkia itu bukan sekedar taat, tapi dia punya kesungguhan hati, ya. Maka dari itu, kemanapun Hezkia pergi, Tuhan selalu sertai. Ya, ayat 3 coba, benar nggak ya? Oh bukan, ayat yang ke, oh nggak ada sih. Saya bacanya di 29 sampai. Kemanapun Hezkia pergi, Tuhan selalu sertai. Dia bukan taat, tapi punya kesungguhan hati. Kalau kesungguhan hati itu sudah ada, saya jamin, ya, apapun dia lakukan untuk Tuhan. Amin. Karena hatinya sudah sungguh-sungguh. Anggaplah waktu kita lagi pacaran. Ada yang pacaran? Oh enggak, langsung dilamar menikah. Kalau sudah sungguh hati dengan pasangan itu, kita akan pasti memperlakukan dengan yang terbaik. Enggak mungkin, ya, enggak akan memberi yang terbaik. Kalau enggak memberi yang terbaik, saya tanda tanya. Ya. Nah, Hezkia itu orang yang taat sungguh hati kepada Tuhan.
Tapi dalam perjalanannya, dalam dia memimpin pemerintah, enggak mulus terus, enggak lancar terus, ya. Akan menghadapi lubang, akan menghadapi tikungan, akan menghadapi tanjakan, akan menghadapi namanya turunan. Itulah kehidupan. Walaupun dia sudah disertai oleh Tuhan, kemanapun Hizkia pergi loh, Tuhan akan menyertai. Puji Tuhan. 2 Tawarikh 32 ini yang membuat beban berat Hizkia. 2 Tawarikh 32 ayat 1. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Jadi Sanherib ini akan menyerang Yerusalem, kerajaan yang dimana Hizkia pimpin. Orang yang sudah baik, ya, taat sama Tuhan, segala penyembahan berhala dia hapus, dia hilangkan, ya, khusus hanya menyembah kepada Tuhan. Hizkia ini bukan orang bodoh, ya, bukan orang bodoh, dia itu pintar, ya, dia punya kemampuan. Nah, bagaimana menghadapi masalah yang berat? Waktu itu dia mau diserang oleh Sanherib yang benar-benar pasukannya terkenal kuat. Nah, bagaimana kita? Kita ini yang sekarang menghadapi masalah-masalah kehidupan kita, ya, masalah anak, masalah suami atau istri, ya. Bagaimana hanya masalah kecil aja ujung-ujungnya jauh banget omongannya, ya. Papi sih, mami sih, oh saling tunjuk seperti Adam dan Hawa. Masalah usaha, ya, bagaimana kita menghadapinya? Masalah kehidupan kita sama. Hizkia sama. Ini dia malah bukan hanya dirinya saja, dia itu harus memikirkan rakyatnya loh. Kalau kita menghadapi masalah hanya kita saja kan, benar? Saya sakit misalnya, ya saya saja sendiri yang merasakan. Oh, usaha ini lagi sepi, ya usaha saya yang merasakan kan. Yang saya bilang, pernah saya berkata di minggu, teman saya bilang, dia lagi sepi ya. Ya dia yang bilang lagi sepi, saya lagi rame. Belum tentu. Tapi Hizkia ini bukan cuma dia saja ancaman dia diancam, tapi rakyatnya semua akan menjadi ancaman. Nah, kalau bukan raja yang taat sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, saya jamin Hizkia itu akan melarikan diri. Nah, banyaknya orang Kristen itu kalau menghadapi masalah melarikan diri dan ujung-ujungnya nyalahin Tuhan. Kok Tuhan gini sih? Kok Tuhan gini sih? Ya. Saya sudah ibadah loh Tuhan. Saya sudah melayani loh Tuhan. Saya sudah ngasih persembahan, ngasih perpuluhan, ngasih sumbangan, ini, itu, di absen semua apa yang dilakukan untuk Tuhan. Tapi waktu ada masalah, berontak langsung. Tuhan. Bukan Tuhan minta ampun, apa salah saya? Banyaknya orang Kristen yang begitu, melarikan diri. Malah sudah ada masalah, lari dari gereja, tidak beribadah, menjauh dari Tuhan, hanya mementingkan diri sendiri. Ya, seperti yang saya kemarin hari Sabtu ya, saya dapat tugas ya. Hari Sabtu atau Minggu? Minggu ya saya dapat tugas. Sabtu, Minggu, Boy. Itu saya membahas tentang bangsa Israel, yang mana dia sudah melihat banyak mujizat, tapi dia masih nyalain Tuhan.
Oh, mujizatnya itu bukan dibuat oleh mereka, bukan minta Tuhan, enggak. Mujizatnya langsung disediain. Tiang awan disediain dulu nih kepanasan. Saya kasih tiang awan biar adem. Mau berapa derajat? 22 derajat. Kasurnya tidak rusak, sepatu, sendal nggak rusak. Bayangin, jalan di padang gurun. Emang bikin ngesol mereka? Enggak. Itu mujizat yang Tuhan berikan. Tapi mereka masih bersungut-sungut. Dapat daging, nggak usah nembak, nggak usah ngetepel, nggak usah jarak, nepluk dewek. Dapat roti, nepluk dewek, tinggal mumut doang. Dimasak, dijejel. Tapi kadang masih menyalahkan Tuhan. Nah, itu yang dipertanyakan, kesungguhan hati kita. Kita belajar pada malam hari ini seperti Hizkia, yang dia bukan sekedar hanya taat, tapi dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, dia diancam, tapi karena dia punya Tuhan, dia dekat sama Tuhan, dia punya kesungguhan hati dengan Tuhan. 2 Tawarik 32 ayat 7 sampai 8, 7 dan 8. Ini perkataan orang beriman. 327. Ya, terima kasih. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, janganlah takut. Benar? Tadi saya bilang apa? Masih ada yang takut? Orang beriman itu akan ngomong jangan takut. Ya. Dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Nah, apa nih? Manusia lagi? Bukan. Lanjut ayat 8. Yang menyertai Hizkia, yang menyertai dia adalah sangat manusia Raja Asyur, sang Herib. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Orang yang beriman, orang yang punya kesungguhan hati, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Ya, mereka sudah takut karena akan diserang. Tadi saya sudah bilang, ini bukan hanya tanggung jawab Hizkia yang terancam, tapi termasuk rakyatnya. Tapi karena iman Hizkia, karena kesungguhan hatinya, karena ketaatannya kepada Tuhan, dia berani ngomong loh. Walaupun nanti kalah mau menang, nggak tahu, yang penting saya punya Tuhan yang menyertai kita. Amin. Amin. Ya. Kadang menjadi pertanyaan yang tadi saya bilang, kalau kita mendapat masalah, kita ada masalah, kita tanya, kok Tuhan kayaknya jauh ya? Di mana sih Tuhan? Kok sakit saya nggak sembuh-sembuh? Ya, kok hidup saya susah-susah terus? Saya belajar dari papi mami saya, dia bilang mereka, jangan menyalahkan Tuhanmu, introspeksi dirimu. Apa yang salah dari dirimu kepada Tuhan? Engkau salah kepada orang tua kah? Engkau berdosa kepada Tuhan karena engkau tidak melayani sungguh-sungguh? Atau engkau hanya ibadah sebentar saja? Apa yang kau lakukan masih seperti yang kau lakukan di dunia? Yang menjadi pertanyaan juga begini, ini Hizkia udah sungguh-sungguh hati, udah taat loh, masih diuji seperti Ayub. Ayub itu orang saleh, tersaleh pada zamannya loh, bayangin loh. Kita aja masih jauh sekali kalau saya ibaratkan ini jauh sekali. Dia itu benar-benar sama Tuhan, mengutamakan Tuhan dari segala-galanya.
Kami masih diuji. Kenapa Tuhan harus melalui pencobaan? Kenapa Tuhan harus melalui proses? Tuhan izinkan biar memotivasi kita memperkuat pertahanan. Betul? Ya. Kalau kita sakit suka dikasih apa? Paracetamol. Benar? Ciloni asisten dokter. Sama vitamin. Naikin lagi. Biar penyakit ini udah nih ada. Oh ini nggak kuat nih. Naikin lagi dosisnya. Begitupun sama. Kalau masalahnya hanya ublek-ublek di rumah tangga saja, kapan kita melangkah ke masalah yang baru? Cianjur sudah mengerikan. Masa kita hanya masalah ublek-ublek hubungan suami istri, hubungan anak, hubungan saudara. Masalahnya cuma itu saja. Sedangkan Cianjur sudah kalau melihat foto-fotonya, udah berapa hari mereka tidur di tenda. Gak tahu makannya apa, Indomie, apa nasi. Kita masih enak duduk di sini, masih bisa beribadah, masih bisa melakukan kegiatan kita. Itu yang membuat kita tuh semakin melangkah. Satu masalah sudah selesai nih Tuhan. Kalau nggak kuat, bilang sama Tuhan, Tuhan saya udah nggak kuat, datang. Ya, pasti punya kamar masing-masing kan? Buka pintu kamar, tutup, kunci kamar, berdoalah sama Tuhan. Berdoa, apa yang kau mau, apa yang kau hendaki, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu dalam hidupku. Supaya kita melangkah dari masalah kita. Ya. Kita masih di dunia ini itu belajar untuk taat sama Tuhan, untuk kesungguhan hati. Kenapa kita harus ada ibadah? Karena di situ kita kembali lagi diingatkan untuk kebenaran firman Tuhan. Bukan ibadah itu ya ibadah laporan kepada Bapak Ibu Gembala. Saya ibadah nih. Bukan seperti itu. Tapi ada proses yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Ada proses yang kita dapatkan dari kesaksian. Itu luar biasa kesaksian Tante Legging itu. Luar biasa. Kepalanya sudah dikolong loh. Untuk mobilnya nggak dilemparin patut. Kalau bisa, ya. Maaf kata, apalagi kita minoritas, matanya nggak bisa melotot. Inceran, tapi kan ada kuasa Tuhan. Ya, semuanya baik-baik saja. Amin, Tante Legging. Ya, Tuhan Yesus baik. Walaupun Kristen dulu, tapi lalu besar hati. Kesaksian di mana-mana Tante, jangan di gereja aja. Tante lagi ngobrol dengan siapa? Saya ditolong Tuhan loh. Gimana? Ceritakan semuanya. Itu sama juga menarik untuk orang datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita itu diuji. Ya, walaupun kita sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa Ia akan selalu menyertai kita. Saya ingat dan teringat terus dengan Opung Purba. Pulang dari gereja ditabrak orang. Coba bayangin. Kalau secara logika Opung Purba itu marah bisa. Ya, Tuhan kok saya baru pulang gereja loh. Yang pergi juga Opung Purba. Nggak mungkin dia main-main ke gereja. Serius dia, nyanyi pun serius. Berdoa pun serius. Bisa pulang gereja ditabrak, pecah itu. Saya masih ingat. Itu bukan melemahkan Opung Purba, tapi dia semakin setia. Tetap minggu depannya berangkat sampai sedetik ini. Nah, kesaksian yang lain lagi. Jadi walaupun kita disertai Tuhan tuh mau kita bukan seperti bayi yang dikasih bubur disuapin, gitu aja.
Tapi kita semakin naik menjadi anak, semakin naik menjadi remaja. Dari perkataan kita, tingkah laku kita, karakter kita. Ya. Tadi siang mau saya ngomong, "Pi, nggak capek kan nyapain orang?" Gantian dia, biasanya Excel yang ngomong. Saya menjemput Moses itu dari mulai alun-alun. "Om, Pak, Den, ya, bukannya saya terkenal baik. Karakter kita harus menghormati orang dulu. Orang akan menghormati kita. Kalau kita yang nggak menghormati orang, gimana orang menghormati kita? Ya, saya ngambil ilmu dari mami saya itu kalau duduk di depan, "Ayo mampir makan," katanya cuma nasi mungkin gitu. "Minum dulu tak?" Basa-basi. Ya. Di agen BRI saya diomongin, kalau datang konsumen diajak ngobrol, diajak kayak apa istilahnya, teman apa saudara, ya basi. Saya udah dari awal buka melakukan konsumen itu seperti teman, ngobrol. Saya tahu orang-orang yang datang itu apa. Bahkan kemarin dapat info baru dari langganan. Istri saya cerita, ya, anaknya diculik sama istrinya ke Jakarta. Ya, istrinya mungkin di Jakarta, suaminya usahanya di sini katanya. Nggak apa-apa, Pak, nanti kan tinggal ke sana. Kalau ada weekend Sabtu itu bisa ke sana, dan nggak apa-apa, yang penting berjalan lah. Terus ada yang cerita lain lagi, anaknya baru dioperasi amandel, habis 15 juta di Cirebon. Emang saya konsultasi, emang saya nanya, enggak, dia cerita. Itu karakter yang kita harus tuangkan. Tuhan tuh mau gitu, orang tuh jadi sama kita nggak sebel, berani apa ya istilahnya, bukan saya sombong ya, ayolah kita ngobrol bareng, ayo enak cerita. Ibu-ibu sampai, untuk istri saya nggak mau, ya. Anaknya di pondok pesantren Jawa Timur lah, minta duit baik ya, mas saya kayak ya namanya sekolah Bu, harus bayar ini, harus bayar itu, kata saya. Kalau nggak sekolah jualan di pasar nggak minta, butuh duit dewek. Ya. Walaupun kita punya kelebihan, kemampuan, Hizkia ini pintar loh, ya. Dia yang bikin bendungan, dia yang bikin sungai-sungai sampai berapa puluh tahun itu masih ada. Untuk daerah-daerah yang kering itu akan menjadi subur. Dia itu pintar, bukan cuma hanya raja yang diangkat raja saja, bukan. Dia punya kemampuan perang juga. Tapi dari segala semuanya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Kemampuan kita apa? Tapi terbatas. Ada tangan yang tak terlihat yang membuat kita tidak terbatas. Amin. Pak Rama. Ya. Yang tadinya nggak punya mobil buat usaha, ya kan? Buat belanja. Kalau dihitung-hitung berobatnya tante ya, berapa juta itu? Kalau enggak ada kemampuan dan tangan yang tak terlihat itu menolong kita, ya tidak mungkin. Makanya kerjakan yang kita bisa, serahkan yang kita tidak bisa. Tuhan, saya nggak bisa nih. Bukannya kita serahkan pasrah, enggak. Serahkan itu kerjakan yang kita mau kerjakan, yang kita bisa kerjakan. Tapi yang nggak bisa, serahkan sama Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya undang pemain musik dan singer. Tetap setia, tetap taat sama Tuhan, punya hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan, ya, karena Dia selalu menyertai kita walaupun ada masalah, ya. Haleluya, terima kasih.
Saya udah mau kita bagi sendiri. kehidupan kami menjadi kehidupan yang disertai Tuhan. Dengan segala apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, agar kami memperbesar semua kapasitas, memperbesar talenta-talenta dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang terpaut hidup kami kepada Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin bagi setiap orang yang percaya. Mujizat itu menjadi bagian saya dan saudara
kita benar-benar percaya kepada Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita layani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit hari ini Tuhan, mari Kau jamah sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus sempurnakan kesehatan mereka. Baik untuk Tante Icok Tuhan, baik untuk Ciselin Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau yang mengatur, Kau maha ajaib, Kau maha agung, Kau sanggup menolongnya. Bapa, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja ini maupun ada di rumah mereka masing-masing, dalam setiap kebutuhan kerinduan mereka, dalam setiap pergumulan permasalahan mereka. Tuhan tahu persis akan keberadaan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu untuk memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Keluarga demi keluarga dilawat oleh Tuhan, keluarga demi keluarga ditolong oleh Tuhan, dan pergumulan-pergumulan dijawab oleh Tuhan. Kami percaya, kami sungguh percaya, rencana-Mu bagi kami adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera, rencana masa depan yang penuh gilang gemilang dan keberhasilan. Ajar kami taat Tuhan, ajar kami taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Biar kami boleh berdoa bagi bangsa kami, bagi Jawa Barat, bagi Indramayu, bagi Haudelis dan sekitarnya, supaya Tuhan jangan terjadi lagi bencana alam, jangan terjadi lagi kesedihan, kesusahan. Tetapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan persiapkan kami menjadi orang-orang yang kuat menghadapi segala hal, karena kami mau menjadi orang-orang yang kuat dan benar di hadapan-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap Tuhan keamanan, pendidikan, ekonomi Tuhan dalam kehidupan bangsa ini. Tuhan pegang kendali ya Tuhan. Segala kuasa-kuasa penyakit, segala kuasa-kuasa virus kami hancurkan di dalam nama Yesus. Ada kesehatan untuk bangsa Indonesia, ada kemakmuran bagi bangsa kami, ada keamanan, ada damai sejahtera bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah setiap dosa kesalahan kami, kelemahan kami lewat pikiran, lewat hati, lewat perkataan dan perbuatan kami. Kuduskan kami Tuhan. Untuk malam hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama Tuhan makan malam Tuhan. Kau juga memberkati makanan kami Tuhan. Kau beri kekuatan kesehatan supaya kami boleh tetap memuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan hari ini, hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai luar biasa, Kau pakai dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kau juga memberkati WL Single, pemain musik kolektor, pendoa-pendoa syafaat di dalam nama Yesus. Ada berkat bagi orang-orang yang melayani. Terima kasih Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita akan terima doa berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.